Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Debian Syah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang pemikiran John Wansbrough tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian orientalis. Selamat menyaksikan. Fenomena terhadap kajian agama Islam di kalangan pemikir barat berbeda-beda. Di kalangan orientalis yang menggunakan pisau analisis historis lebih banyak menyikapi Islam dengan nilai negatif. Misalnya dengan menganggap Islam tak lebih dari bidah Kristen. Sedangkan pemahaman secara positif lebih banyak dilakukan para Islamolog. Misalnya Montgomery Watt, titik pandang yang berbeda tersebut didasari atas perbedaan cara pandang, pendekatan, dan interpretasi yang dilakukan. Di sisi lain, terdapat pula pemahaman agama Islam menurut sosiolog, sekularis, humanis, dan modernis barat. John Wansbrough adalah seorang ahli tafsir terkemuka di London. Ia memulai karier akademiknya tahun ke-1960. Pada saat itu, ia menjadi staf pengajar di Departemen Sejarah di School of Oriental and African Studies SOAS, University of London. Kemudian, ia menjadi dosen bahasa Arab yang berada di naungan Departemen Sastra Timur Dekat. John Wansbrough sempat menjabat direktur di universitas tempat ia bekerja. John Wansbrough adalah pemikir produktif. Terbukti banyak literatur yang ditulisnya. Salah satunya yang berjudul Quranic Studies, Source and Methods of Scriptural Interpretation. Buku ini ditulis John Wansbrough dalam kurun 1968 sampai Juli tahun 1972 dan dicetak tahun 1977 di Oxford University Press. Karya lain yang ditulis John Wansbrough antara lain A Note on Arabic Rhetoric and Quranic Exegesis, Mayaz al-Quran, Paraphrastic Exegesis, dan The Sectarian Myth. Secara umum, karya John Wansbrough memberikan kritik tajam atas kenabian Muhammad dan Al-Quran. Kenabian Muhammad dianggap sebagai imitasi dari kenabian Nabi Musa AS yang dikembangkan secara teologisis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab. Al-Quran bagi John Wansbrough bukan merupakan sumber biografis Muhammad, melainkan sebagai konsep teologi Islam tentang kenabian. 3 tesis utama yang diajukannya: perpaduan tradisi, keterpengaruhan Yahudi Kristen, dan penciptaan Al-Quran secara pasca profetik mendapat kritik tajam. Meskipun metode yang digunakannya dinilai inovatif dan berpengaruh, hasil kesimpulannya banyak ditolak. John Wansbrough menilai bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin. Bahkan ayat-ayat seperti QS Al-Baqarah 2:285 menegaskan kesetaraan derajat para nabi. Berdasarkan keistimewaan yang disebutkan Al-Quran, ia berpendapat Nabi Musa dan beberapa nabi lain lebih unggul dibanding Nabi Muhammad, sehingga menolak pandangan bahwa Nabi Muhammad menempati posisi tertinggi dalam hierarki kenabian. Terkait peristiwa Isra, John Wansbrough berpendapat bahwa Al-Isra ayat 1 bukan merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad, melainkan adaptasi dari kisah perjalanan malam Nabi Musa. Menurutnya, frasa minal masjidil haram ila al masjidil aqsa merupakan tambahan redaksional belakangan. Pemikiran John Wansbrough menuai kritik dari berbagai pihak. Fazlur Rahman secara tegas menolak tesis Wansbrough dan menegaskan bahwa Al-Quran harus dipahami secara kronologis dan integral dari dalam dirinya sendiri. Rahman juga menolak anggapan bahwa pengulangan kisah dalam Al-Quran menunjukkan perpaduan tradisi. Menurutnya, pengulangan tersebut merupakan bagian dari ijaz Al-Quran dan memiliki fungsi pedagogis serta teologisis. Dari kalangan orientalis barat, Montgomery Watt menilai bahwa asumsi yang digunakan terlalu spekulatif. Selain kritik, terdapat pula sarjana barat seperti Patricia Cron dan Michael Koch yang mengapresiasi metode Wansbrough meskipun tidak sepenuhnya menerima kesimpulannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Wansbrough tetap memiliki pengaruh dalam kajian Al-Quran kontemporer.
John Wansbrough merupakan salah satu tokoh penting dalam kajian Barat tentang Al-Quran, namun pemikirannya menunjukkan adanya bias Yahudi Kristen dan bertentangan dengan keyakinan umat Islam serta pandangan banyak sarjana Barat sendiri. 3 tesis utama yang diajukannya perpaduan tradisi, keterpengaruhan Yahudi Kristen, dan penciptaan Al-Quran secara pasca profetik mendapat kritik tajam. Meskipun metode yang digunakannya dinilai inovatif dan berpengaruh, hasil kesimpulannya banyak ditolak. Kajian Al-Quran yang lebih objektif memerlukan pendekatan multidisipliner. Tidak hanya historis, tetapi juga fenomenologis dan metafisis, agar tercapai pemahaman yang adil, dialogis, dan menyejukkan antar pemeluk agama. Nah, akhirnya sampailah kita pada akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.